Saudaraku dan pendengar radio Magelang FM yang dikasihi Tuhan, kemerdekaan Indonesia diberikan Allah kepada kita melalui para pejuang dengan semangat juang dan kerelaan pengorbanannya. Dengan perjuangannya, saat ini kita boleh menikmati kebebasan dari penindasan di seluruh tanah air kita. Mari kita berdiri dan menaikkan pujian dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke berjajar bola-bola, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Tuhan, ibadah HUT RI ke-76 tahun ini kita awali dengan pengakuan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Pada saat sebelum dikumandangkan kemerdekaan, para pendiri bangsa mengadakan perenungan bersama tentang hakikat negara kita yang majemuk, berpencar dalam ribuan pulau dan memiliki keragaman hidup. Mereka ingin mencetuskan negara yang dibentuk sebagai negara yang satu, berdaulat, merdeka, dan juga mengakui keragaman yang ada. Para pendiri bangsa memiliki harapan yang satu. Malah kita memuji Tuhan, menaikkan pujian bendera merah putih. Bendera merah putih, bendera tanah airku, gagah dan cemerlang warnamu, berkibarlah di langit yang biru. Bendera merah putih, bendera bangsaku. Bendera merah putih, alam berani dan suci, siap selalu kami berbakti untuk bangsa dan ibu pertiwi. Bendera merah putih, terimalah salamku. Dengan perasaan senasib sepenanggungan, para pendiri bangsa menyatukan pendapat
Lebih dari itu, mendeklarasikan kebersamaan dalam satu tekad merdeka. Mereka berani memerdekakan bangsa ini dikarenakan percaya adanya tujuan yang mulia, yaitu satu tujuan untuk menggapai kesejahteraan bersama. Satu tekad untuk tetap merdeka dari bangsa lain. Satu tekad untuk mengisi kemerdekaan dengan karya nyata yang berperi kemanusiaan, keadilan. Satu hakikat sebagai bangsa yang majemuk dan bersatu. Satu tekad sekali merdeka dan tetap merdeka. Marilah kita memuji Tuhan dari Hari Merdeka. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih ikat badan. Tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Saat ini 76 tahun sudah berlalu. Rencana pembangunan demi pembangunan diadakan. Memang, secara fisik ada wujud kemajuan, namun secara rohani dan mental penuh sekali noda bangsa. Lihat saja, korupsi merajalela, penuh dengan radikalisme, fundalisme agama, atau bahkan sikap para pejabat yang tidak mau menerima kritik. Di sisi lain, kesatuan kian rapuh seiring egoisme daerah. Namun, kita pun patut bersyukur, sebab di tengah luka-luka negeri ini, kita masih diberi kesempatan untuk merenungkan ulang makna 76 tahun kemerdekaan. Usia memang lanjut, namun semangat membangun tetaplah muda. Bersyukurlah Indonesiaku. Kita nyanyikan Bangun Pemuda Pemudi. Bangun pemudi pemuda Indonesia, tangan bajumu sisihkan untuk negara. Masa yang akan datang, kewajiban mulia mencari tanggunganmu terhadap
terus kerja keras, hati teguh dan lurus, pikir tetap jernih, bertingkah laku halus, aku negeri, bertingkah laku halus, aku negeri. Jemaat dipersilakan duduk. Pada saat ini, di dalam kerendahan hati kita, sebagai bagian dari bangsa, masih banyak dosa yang kita perbuat tidak sesuai dengan apa yang diinginkan Tuhan. Mari saudaraku, kita akan masuk di dalam doa pengakuan dosa. Kami bersujud di bawah kaki salib-Mu ya Kristus, ketika melihat masih banyak dosa-dosa yang diperbuat oleh bangsa kami. Korupsi, pungli, kekerasan, pertikaian, kematian, semua luka-luka di negeri ini Tuhan membuat banyak orang tersakiti. Karena itu kami memohon pengampunan daripada-Mu, sehingga ketika kami menghayati 76 kemerdekaan ini, bangsa kami sungguh-sungguh mau berubah, mau membangun negeri ini, sehingga di dalam tahun-tahun ke depan, sungguh kami menjadi negara yang kuat, yang tetap bersatu padu, yang tetap di bawah NKRI, dan kami terus mau belajar untuk takut akan Tuhan. Demi Kristus, Sang Pengampun negeri, kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, marilah kita menerima berita anugerah Allah. Jemaat dipersilahkan bangkit berdiri. Berita anugerah Allah disediakan bagi setiap orang yang dengan sungguh-sungguh mengakui dosanya, sebagaimana firman-Nya di dalam Mazmur 25 ayatnya yang ke-10 demikian. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai. Marilah kita ungkapkan syukur kita dengan kita pujikan dari pelengkap Kidung Jemaat 175, 1 Tanah Air. Satu bangsa dan satu dalam bahasa, Indonesia kebangsaanku, engkaulah tanah airku. Alam indah mempesona, suku bangsa beraneka, budayanya sungguh kaya, karya agung Sang Pencipta. Mari kita semuanya menghayati maknanya, satu tanah air kita, satu bangsa dan bahasa. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudaraku, jemaat Tuhan dan para pendengar Radio Magelang FM,
Pada saat ini kita akan membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Mari sebelumnya kita satukan hati memohon pertolongan Roh Kudus di dalam doa. Firman-Mu adalah jalan dan pelita bagi langkah kami. Oleh sebab itu saat ini kami tunduk pada Roh Kudus-Mu, agar kami tidak hanya mengerti dan memahami, tetapi di dalam setiap jalan yang kami hidupi, kami menghidupi firman Tuhan ini, agar sungguh-sungguh nyata menjadi terang kemuliaan kasih Kristus di tengah dunia. Amin. Saudara-saudaraku, jemaat yang terkasih di dalam Kristus Tuhan, pada saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 7. Kisah Para Rasul 7 ayat 9 sampai 16. Tetapi kita hanya akan membaca pada ayatnya yang ke-9 dan ke-10. Saudara-saudara yang beribadah di rumah bisa membandingkannya dengan Kejadian pasal 37 ayat 39, pasal 37 dan pasal 39 sampai pasal 45. Saya ulangi kembali Kisah Para Rasul 7 ayat 9 dan 10 yang demikian. Karena iri hati, bapa-bapa leluhur kita menjual Yusuf ke tanah Mesir, tetapi Allah menyertai dia dan melepaskannya dari segala penindasan serta menganugerahkan kepadanya kasih karunia dan hikmat ketika ia menghadap Firaun Raja Mesir. Firaun mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir dan atas seluruh istananya. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Ada seorang siswa SMK Negeri 1 Karangdadap, Kabupaten Pekalongan, yang membuat sebuah puisi demikian. Karya Nafa Adenia, Semangat di Tengah Pandemi. Detik ini bangsa kita telah merdeka. Bangsa besar telah lahir. Terwujud dengan semangat para pejuang yang tak terbayarkan dengan tetesan darah dan air mata. Namun, sejak Engkau datang, kami mengurung diri di dalam rumah, mengunci pintu dan jendela, menutup lubang angin, menutup segala yang terbuka dari rasa takut. Padahal kami tak tahu Engkau ada di luar atau di dalam tubuh kami. Tetapi hidup kian membuat kita tak ramah. Banyak yang susah, tambah susah. Yang bekerja pun harus dibuat gelisah. Sandang pangan dan kebutuhan berpacu dengan pembatasan. Hingga detik ini, ribuan nyawa telah melayang. Sebuah harga yang harus dibayar demi terwujudnya satu kata merdeka. Tetapi semangat, semua pasti ada jalannya. Semoga pandemi corona ini cepat berlalu dan kita semua kembali beraktivitas seperti biasanya. Semangat, kawan.
Saudaraku, perjalanan 1,5 tahun bangsa ini serta dunia sungguh tidaklah mudah. Demi mewujudkan satu kata merdeka, diperlukan harapan, optimis, semangat, bahkan juga daya juang. 76 tahun kita merdeka. Hari ini bukan hanya sebuah peringatan akan perjuangan para pendahulu kita ketika mereka bisa membebaskan kita semua dari bangsa penjajah, tetapi hari ini juga menjadi sebuah peringatan untuk memperjuangkan kemerdekaan hidup agar semua orang kembali sehat, tetapi juga mereka selamat dan bisa melanjutkan aktivitas seperti sedia kala. Hari-hari yang lalu, Indonesia menjadi trending topik dengan semakin meningkatnya orang-orang yang terpapar COVID-19 serta semakin meningginya tingkat kematian di berbagai macam daerah. Suara sirene ambulan, bahkan suara pengumuman kematian rupa-rupanya sudah menjadi makanan sehari-hari kita. Lahan kosong sekarang berubah alih fungsi menjadi kuburan, dan itu sudah terbiasa dalam pemandangan kita. Ada ketakutan, ada kecemasan, kekhawatiran, bahkan juga kesedihan dan ratapan ketika mereka berhadapan dengan kematian. Banyak penderitaan yang dirasakan dan membuat hidup justru semakin sulit. Tetapi hidup harus selalu diperjuangkan. Hidup harus tetap dihidupi sebab kita terpanggil dan diikut sertakan dalam karya Allah untuk memelihara dunia. Stefanus, salah seorang diaken yang saat itu sedang mengadakan pembelaan di depan Mahkamah Agama karena rupa-rupanya dia dituduh menghujat Musa dan Allah. Di hadapan Mahkamah Agama ia mengajak kita belajar untuk melihat pemeliharaan, melihat karya keselamatan Allah atas bangsa pilihannya. Dan salah satu perjuangannya yang dia perlihatkan adalah tokoh Yusuf. Bagaimana dia menghidupi panggilan Allah untuk memelihara dunia. Saudaraku, perjalanan hidup Yusuf juga sama tidak mudah. Dari dia anak-anak, remaja, pemuda, bahkan sampai dewasa. Ada begitu banyak penderitaan yang ia rasakan. Dari semenjak ia kecil, ia sudah merasakan kebencian daripada saudaranya yang iri melihat ayahnya kok selalu lebih sayang kepadanya. Bagaimana tidak? Sebab Yusuf lahir dari istri yang paling dicintainya, yaitu Rahel. Saat ia dilemparkan ke dalam sumur dan kemudian dijual sebagai budak hingga sampai di Mesir kepada Potifar, dipenjarakan tanpa salah, dilupakan oleh orang yang telah ditolongnya, tentu menimbulkan ada luka-luka batin yang amat sangat bagi Yusuf. Ada kebencian, ada ketakutan dari seorang anak yang tadinya memiliki segalanya dalam kelimpahan, tiba-tiba menjadi budak belian. Ada keresahan, merasa diperlakukan tidak adil, dan Yusuf menjadi dewasa tanpa orang tua yang mendampinginya. Tetapi Allah yang turun langsung mendidiknya dengan setiap peristiwa yang terjadi dalam perjalanan hidupnya. Dan di dalam kepasrahannya ia percaya Allah itu adalah Allah yang bertindak,
Allah itu adalah Allah yang terus menyertai, tetapi Allah juga adalah Allah yang melepaskannya dari berbagai macam penderitaan hidup yang harus ia jalani. Dan disinilah kita melihat Yusuf tetap setia kepada Allah. Walau di sekitarnya saat itu banyak menyembah dewa matahari atau Baal-Baal lainnya. Atau tatkala ketika istri sang Potifar menggodanya dengan mengajaknya ayo melakukan perselingkuhan. Tetapi Yusuf tetap pada pendiriannya. Dan di dalam kesetiaannya kepada Allah itulah Allah menganugerahkan kepadanya kasih karunia dan hikmat. Ia melepaskan Yusuf dari segala macam penderitaan dengan menjadikannya seorang pemimpin yang besar bagi bangsa Mesir. Dan Firaun mempercayakan kepadanya mengelola gandum saat mereka merasakan kekeringan. Sehingga orang banyak, bahkan dari bangsa-bangsa lain termasuk orang Yahudi, mereka pun juga meminta pertolongan kepadanya. Saudaraku, rancangan Tuhan yang selalu baik bagi manusia membuat Yusuf sampai pada puncak keberhasilan. Firaun sendiri bahkan mengakui bahwa di dalam seluruh tanah Mesir tidak ada orang yang berakal budi dan juga bijaksana seperti Yusuf. Selain kesetiaannya kepada Allah, Yusuf juga rupanya tidak melupakan identitas dirinya, asal-usulnya sebagai orang Yahudi. Dia menyadari bahwa kehidupan yang saat itu ia terima, toh pada akhirnya semua demi kebaikan bangsanya. Kejadian 45 ayat 5 mengatakan demikian. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Saudaraku serta Bapak Ibu dan anak-anak dan juga para pendengar Radio Magelang FM yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Selama masa-masa ini banyak pertanyaan. Sampai kapan pandemi ini selesai? Beratnya beban ekonomi juga membuat banyak orang mempertanyakan rancangan Tuhan mana yang katanya baik itu. Tapi kok yang kelihatan berkali-kali lipat itu malah kesulitan demi kesulitan. Para pedagang mengeluh karena mereka kurang pelanggan bahkan sampai gulung tikar. Para orang tua mengeluh karena beban ekonomi keluarga semakin berat. Anak-anak juga mengeluh karena mereka bosan belajar di rumah. Ketakutan, keresahan membuat kita paranoid akan segala-galanya. Di mana Tuhan Yesus saat itu terjadi? Yang katanya rancangannya baik, tetapi kenapa hidup semakin sulit dan susah? Saudaraku, di dalam iman percaya kita tahu Tuhan Yesus itu baik dan selalu baik. Kesulitan hidup membutuhkan kerelaan hati untuk bersabar pada kuasa karya Tuhan. Yusuf butuh waktu bertahun-tahun untuk dia berjuang meraih keberhasilan dan menjadi berkat bagi orang lain. Jadi teruslah memiliki sifat dan sikap takut akan Tuhan, tetapi juga setia pada jalan Tuhan, walau penderitaan saat ini kita rasakan bersama. Dan agar terwujud satu kata merdeka dari situasi saat ini, kita diingatkan, kemerdekaan itu bukan hanya karena satu pribadi, tetapi kemerdekaan bisa terjadi karena adanya kerjasama, adanya gotong royong, adanya sangkul sinangkul. Jadi mari kita wujudkan satu kata merdeka dengan cara yang pertama. Nakes saat ini sedang berjuang untuk saudara.
Maka sekarang saudara harus berjuang untuk keselamatan dan kesehatan. Kita akan katakan, siap laksanakan 5M. Lalu yang kedua, masih berkali-kali diingatkan, bijaklah dalam bermedsos dan berkata-kata. Bangun bangsa ini dengan kata-kata yang memotivasi agar kesatuan bangsa itu tetap utuh. Anak-anak Tuhan pasti bisa. Lalu yang ketiga, tingkatkan kedermawanan, semangat untuk memberi, semangat untuk bisa menjadi berkat bagi sesama. Saat ini banyak sekali relawan tanpa tanda jasa. Ada relawan donor darah plasma, ada relawan peduli kasih, dan sebagainya untuk membantu mereka merdeka dari COVID-19. Dan sekarang nyatakan kepedulian sosial saudara dengan memberikan penguatan bagi semua orang yang saudara kenal. Lalu yang keempat, asah keterampilan dan cari peluang baru. Mengeluh, meratapi nasib tidak akan pernah bisa memberikan kita sesuap nasi. Keluar dari zonamu dan buatlah inovasi yang baru. Dan yang terakhir, yang kelima, syukuri hidupmu. Saudara masih sehat, saudara masih bernafas, artinya saudara masih diberikan kesempatan untuk memperbaiki hidup, untuk bisa bermanfaat. Buat satu komitmen yang baru agar hidupmu bisa menyinarkan kasih Tuhan. Jadi saudara-saudaraku, sebangsa dan setanah air Indonesia, 76 tahun negara ini sudah berdaulat. Dan mari kita katakan merdeka. Merdeka Bapak Ibu? Merdeka? Kita tularkan semangat hidup bagi dunia. Amin. Kita masuk dalam saat teduh. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu mencari duta kerajaanmu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu, sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bangkit berdiri. Bersama-sama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, dan kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk kembali. Mari saudaraku, kita akan menaikkan doa, syukur dan syafaat. Di tengah-tengah kemerdekaan bangsa ini yang ke-76 tahun, ada kebahagiaan, ada ucapan syukur, ada kegembiraan, bahkan di tengah-tengah situasi pandemi saat ini. Walau di tengah-tengah berbagai macam pembatasan, tetapi kiranya setiap insan Indonesia masih dimampukan untuk dapat mengisi hari-hari kemerdekaan ini dengan menjadikan diri mereka teladan, menjadikan diri mereka manusia Indonesia yang bisa dicontoh, bahkan bangsa kami boleh ditiru oleh dunia. Kami bersyukur untuk segala hal yang boleh terjadi, bagaimana khususnya program vaksinasi se-Indonesia dari usia 12 tahun ke atas di berbagai macam daerah sudah terlaksana. Tetapi kiranya program vaksinasi ini juga perlu didukung oleh segenap masyarakat Indonesia. Kami masih berdoa bagi masyarakat yang belum terketuk pintu hatinya dan yang masih mengeraskan diri dengan berkata bahwa COVID-19 tidak ada. Kiranya Tuhan sendiri yang membukakan dan memperlihatkan situasi yang ada, sehingga ketika program ini boleh terlaksana, semua diterima dengan baik dari Sabang sampai Merauke. Kami juga berdoa pada saat ini Tuhan untuk kesehatan para nakes, para satgas gugus COVID, relawan, dan semua orang yang terketuk pintu hatinya untuk membantu di dalam kemanusiaan ini. Kiranya Engkau berikan kekuatan, kesabaran bagi keluarga yang selama ini sudah ditinggalkan. Kiranya Engkau berikan penghiburan, tetap ada harapan dan rasa optimis bahwa badai ini akan segera berlalu. Karena itu biarkan kami bergandengan tangan di dalam hati dan pikiran kami, agar kami dapat menjalani kehidupan ini selaras dengan apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, agar kami tetap sehat dan selamat. Karena itu, bukakan pula kesadaran di masyarakat untuk saling bahu-membahu, tidak peduli atau bahkan menyingkirkan mereka yang sudah terpapar dan kembali sembuh. Tetapi bagaimana setiap kami boleh menerima mereka dan berupaya bersama-sama untuk menanggulangi kondisi dari tingkat yang paling kecil, yaitu di RT.
Kami juga memohon Tuhan, selama 76 tahun ini, masih ada begitu banyak dosa yang kami lakukan. Karena itu berikan kami hati dan pikiran yang takut akan Tuhan. Khususnya kami berdoa bagi kota dan Kabupaten Magelang, dari jajaran wali kota, bupati, sampai yang paling bawah sekalipun, untuk bisa menyerahkan diri sebagai seseorang yang sudah dipilih dari masyarakat dan juga Tuhan untuk mengelola dan juga mengatur warga masyarakatnya. Oleh karena itu, setiap kami jauhkan dari perpecahan, radikalisme beragama, namun biarkan semangat Pancasila dan kebinekaan menghidupi setiap insan Indonesia. Terima kasih Tuhan, 76 tahun kami sudah merdeka, dan sekarang kami akan berupaya mewujudkan kemerdekaan dari berbagai macam hal yang menakutkan, yang mencemaskan, yang membuat kami menderita dan susah, melainkan kami tetap optimis di dalam Tuhan dan penuh harap bahwa Tuhan akan selalu menyertai dan memberkati bagi setiap orang yang berserah kepadanya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, doa ini kami panjatkan. Amin. Jemaat yang terkasih, tibalah saatnya bagi kita untuk menyatakan syukur kita kepada Tuhan melalui pengumpulan persembahan. Adapun pengumpulan persembahan saat ini akan kita dasari dengan firman Tuhan dari Injil Matius 6 ayat 19 sampai 21. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Marilah kita mengumpulkan persembahan kita dengan kita iringi dengan kidung Pasamuan Jawi nomor 171 bait pertama sampai keempat. Sa
Dimohon berdiri. Mari kita membawa persembahan kita di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia. Pada saat ini anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu, ingin menyatakan syukur kami kepadamu ya Bapa. Kami bersyukur atas berkat-berkat yang telah Engkau limpahkan pada hari-hari yang telah kami lewati. Baik itu berkat rezeki, penghasilan, kecukupan, kesehatan, bahkan berkat keselamatan. Oleh karena itu ya Bapa, pada saat ini anak-anak-Mu menyerahkan sebagian dari berkat yang telah Engkau curahkan itu, kami serahkan sebagai tanda syukur kami kepadamu. Kami memohon kiranya Engkau berkenan atas persembahan anak-anak-Mu ini. Engkau berkati, Engkau sucikan, sehingga persembahan ini akan dapat berguna dalam melebarkan kerajaan-Mu di bumi. Allah Bapa kami yang di sorga, kami juga memohon kepadamu, berdoa bagi saudara-saudara kami, setiap hamba-Mu yang diberi tugas dan tanggung jawab untuk mengurus dan mengelola penggunaan persembahan ini. Kiranya Engkau berkati saudara kami ini, sehingga apa yang dilaksanakan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga memohon kepadamu, berkati seluruh hidup kami, sehingga seluruh hidup kami ini layak menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepadamu. Allah Bapa yang di surga, persembahan kami ini kami serahkan kepada Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus di tengah dunia. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Saudaraku dan para pendengar Radio Magelang FM, sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.